Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Pilkada. Saudara, bakal calon wakil gubernur Jakarta yang diproyeksikan Partai Golkar, Yusuf Hamka, memberikan sinyal siap duet dengan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Hal ini diungkapkan Yusuf Hamka usai belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Babah Alun siap dipasangkan dengan siapapun, asalkan partai yang memasangkan. Saat disinggung kesiapannya dengan Anies Baswedan, sambil berseloroh, Babah Alun mengibaratkan siap menjadi kunci Inggris yang bisa jadi apa saja. Masih sangat tinggi begitu. Kalau Bapak sendiri masih mau mendampingi atau justru mau bersaing dengan Pak Anies begitu? Saya tergantung partai, ya kan. Saya kan orangnya nggak GR, ya kan. Jadi kalau ini survei aja belum, saya partai koalisi aja belum ada terjadi, baru diinstruksikan, ya kan. Kita ya kalau baru diinstruksikan billahi ta'ala aja deh, bagaimana langit yang bawa kita terima aja. Berarti kan tadi berpasangan sama siapapun siap, berarti kalau jadi cawagupnya Pak Anies juga siap juga atau gimana? Pokoknya terserah partai, ikut baik pokoknya kita. Kayak kunci Inggris, mau baut 8 inch, 5 inch, 2 inch, bisa pokoknya. Merespons dinamika bakal calon gubernur yang dimajukan Koalisi Indonesia Maju di Jakarta, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memastikan Koalisi Indonesia Maju sudah mengantongi beberapa calon yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta mendatang. Dasko menyebut hasil simulasi yang dilakukan partainya, hasil akhirnya di Pilgub Jakarta hanya akan ada 2 pasangan calon yang bertarung. Kita sudah simulasikan ada beberapa nama paslon yang nantinya tergantung dinamika yang terjadi di Pilkada Jakarta. Nah, oleh karena itu nama-nama paslon itu juga hanya diketahui oleh para ketua umum Koalisi Indonesia Maju dan ini pada waktunya nanti akan disampaikan. Demikian. Ya, dinamika yang ada itu biasa saja, ya PDIP dengan calonnya, PKB dengan calonnya. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi 2 pasang aja yang bertarung. Sementara itu, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan terlihat merangkul hangat partner lamanya saat memimpin Jakarta, Sandiaga Uno, saat bertemu di Mukernas Partai Perindo. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terlihat saling menyapa dan berangkulan. Saat itu, Sandiaga baru saja keluar ruang aula usai memberikan materi, sementara Anies sedang menunggu giliran untuk menjadi pembicara. Pertemuan mantan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu berlangsung singkat, namun menjadi spesial jelang masa pendaftaran Pilkada serentak 2024. Anies Baswedan diketahui akan maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sandi yang sebelumnya dikaitkan dengan Pilkada Jawa Barat telah menolak bertarung di Jabar. Sementara terkait keikutsertaannya di Pilkada Jakarta bergantung pada putusan pimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Kalau di Jakarta nanti tergantung pimpinan partai politik. Saya dulu mulai di DKI elektabilitasnya 0,3%. Jadi karena DKI ini wilayahnya lumayan terjangkau, siapapun nanti akan berlaga di DKI punya peluang untuk meningkatkan elektabilitas. Artinya teman-teman juga mengeluarkan nama Pak Sandi untuk Jakarta, meminta Pak Sandi untuk Jakarta, Pak Sandi siap untuk maju lagi di Jakarta? Kita mesti hitung karena P3 hanya 1 kursi. Sementara itu, bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan mengaku intens berkomunikasi dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok jelang pendaftaran Pilkada serentak 2024. Merespons pernyataan Anies, Ahok mengaku komunikasi dengan Anies sewajarnya teman saja. Melalui pesan singkat WhatsApp kepada Kompas TV, Ahok menyatakan, "Saya terakhir ketemu di acara pernikahan anak dari teman beberapa waktu lalu. Komunikasi kami sewajarnya teman." Sebelumnya, Anies Baswedan membenarkan dirinya berkomunikasi dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Namun, Anies menyebut komunikasi dengan Ahok tak melulu membahas urusan politik.
Sebelumnya Ahok disebut-sebut bakal kembali jadi lawan Anies di Pilkada Jakarta November mendatang. Kita ngobrol sebagai teman aja, sebagai sama-sama warga, dan hal yang biasa kan itu sebetulnya. Teman-teman juga kan komunikasi dengan siapa aja. Tidak positif juga nggak Mas Anies untuk PDIP? Kita nggak pernah membahas perusahaan politik. Kita bahasnya tentang pribadi-pribadi kita aja. Kurang dari sebulan masa pendaftaran pilkada serentak, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih jadi satu-satunya sosok yang dipastikan maju di Pilkada Jakarta 2024. Sudah mengantongi syarat maju sebagai calon gubernur dari usai didukung Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Nasdem, Anies masih jadi magnet sejumlah partai lain untuk ikut mengusungnya di Pilkada Jakarta. Salah satunya yang tampak intens menjalin komunikasi yaitu PDI Perjuangan. Namun meski mencoba mendekati Anies, PDIP juga ingin mendorong kadernya untuk bisa menduduki pos jabatan publik di Jakarta. Dari awal menjadi usulan dari kawan-kawan pengurus DPD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan adalah nama Pak Anies Baswedan yang secara survei memang sangat baik secara elektoral sejauh ini. Tetapi kami juga memiliki stok kader yang kami telah kami latih, kami rekrut, yang menjadi tokoh-tokoh yang ikonik di Jakarta. Yang sebagai partai kader kami bertanggung jawab untuk dapat mendorong kader-kader tersebut untuk dapat menempati penugasan-penugasan di pos jabatan publik. Di kubu PDI Perjuangan, nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok jadi salah satu yang berpeluang diusung. Selain berpengalaman memimpin Jakarta, Ahok juga dinilai populer dan punya elektabilitas yang cukup. Bahkan belakangan Ahok dan Anies disebut intens berkomunikasi. Anies mengaku komunikasinya dengan Ahok lancar, bahkan ia sering berkirim pesan singkat. Saat ditanya soal kemungkinannya berduet dengan Ahok, menurut Anies harus dilihat apakah dimungkinkan secara konstitusi. Semua bergerak sesuai konstitusi saja. Apakah aturannya memungkinkan? Nah, itu dan Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus ya. Kita suka WA-WA-an. Anies dan Ahok kini jadi dua nama teratas dalam berbagai survei untuk Pilgub Jakarta. Di antaranya survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Litbang Kompas edisi Juni 2024. Elektabilitas Anies Baswedan masih yang teratas di bursa Pilkada Jakarta. Disusul kemudian Ahok di posisi kedua dan Ridwan Kamil di posisi ketiga. Anies dan Ahok masing-masing pernah jadi gubernur Jakarta. Anies 2017 hingga 2022 dan Ahok 2014 hingga 2017. Jika merujuk peraturan yang ada, mantan gubernur tidak dibolehkan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur di daerah yang sama. Maka wacana menduetkan Anies dan Ahok jadi mustahil. Lalu kerjasama seperti apa yang akan dilakukan Anies dan PDIP di Pilkada Jakarta kali ini? Kita tunggu saja. Tim Liputan Kompas TV. Saudara politisi Nasdem Ahmad Syahroni menyebut keputusan Nasdem mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta belum bulat. Dinamika politik yang masih cair bisa jadi alasan Nasdem batal mengusung Anies maju di Pilkada Jakarta. Karena politik itu sangat dinamis. Teman-teman media sore ini dan siang tadi kami rapat. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna.
Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Hobi koleksi antik mewah tapi dinding kurang wah. Mempersembahkan Dulux Ambience dan Ambience Diamond Glow dengan warna yang kaya, permukaan halus, dan hasil akhir yang mewah. Hidupkan kemewahan bersama Dulux. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli, bulirnya lebih banyak. Florida Orange, seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya part my fun sale. Floridina Spontaneous Fun Maker. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Oke. Can I play? Can I kick it? Can I kick it? Samsung Galaxy Z Flip 6. Get it now. Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut. Ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Beneran kebukti ngelindungin gigi sensitif aku seharian. After seminggu. Dan ternyata hasilnya, wow! Big Match. Dua raksasa Liga Inggris, Manchester City dan Chelsea akan bertarung dalam laga uji coba di Ohio Stadium, Amerika Serikat. Bersama pelatih Pep Guardiola dan ujung tombak Erling Haaland, Manchester City siap menyerang pasukan London Biru besutan pelatih baru Enzo Maresca dipimpin Kapten Reece James. Friendly match, Manchester City versus Chelsea, Minggu 4 Agustus pukul 4.15 pagi live di Kompas TV. Anda kembali di Rumah Pilkada, Saudara. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menjelaskan bahwa partainya hingga kini belum mengeluarkan surat rekomendasi kepada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Sekalipun pekan lalu, Nasdem menyatakan dukungannya kepada Anies. Sahroni menambahkan, Nasdem bisa saja mengeluarkan surat rekomendasi terhadap Anies, namun tak dilanjutkan sampai ke tahap pendaftaran. Sahroni mengingatkan bahwa waktu pendaftaran Pilkada 2024 masih panjang, sekitar 1 bulan lagi. Karena itu, dinamika politik yang terjadi menjelang pendaftaran calon gubernur masih dinamis. Pendaftaran itu kan terakhir 26 kalau nggak salah. Iya, 6 Agustus. Ya, kan akhir Juli lu masih ada waktu panjang sebelum masa pendaftaran. Itu sangat dinamis, jangan salah. Oke, udah ditetapin misalnya, belum tentu juga ya ditetapin akan daftar. Karena politik itu sangat dinamis loh. Lu boleh megang rekomendasi, tahu-tahu rekomendasi dibatalin. Who knows? Termasuk Pak Anies? I don't know. Tapi sampai hari ini semua orang bertanya, mana sih suratnya? Kita sebagai orang Nasdem aja belum tahu. Gue sebagai orang Nasdem belum tahu. Karena bukan di Bapilu gue. Jadi semua sangat dinamis. Keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta belum bulat. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menyebut rekomendasi calon gubernur yang diberikan partainya kepada Anies Baswedan belum pasti berlanjut ke pendaftaran di KPU Jakarta. Bahkan Sahroni menyebut Anies belum mendapatkan surat rekomendasi resmi dari Partai Nasdem. Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para dewa-dewa yang ada di Republik ini. Gue nggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa-dewa itu yang akan mengambil keputusan. Dewa siapa Bang? Dewa-dewa lah, lu orang lah tahu lah. Pokoknya gue sebutin dewa-dewa ini akan berfungsi untuk menentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta. Tapi pokoknya dewa-dewa di Republik ini akan menentukan siapa yang akan maju di Jakarta secara final. Bakal calon gubernur Jakarta, Anies Baswedan, menyebut tidak pusing dengan pernyataan Ahmad Sahroni. Anies mengaku lebih memilih untuk fokus menjalin komunikasi dengan partai politik agar mendapat kendaraan yang kokoh di Pilgub Jakarta mendatang. Pokoknya kita mengalir saja, kita jalan mengalir, kita percayakan pada proses dan kami yakin pada akhirnya semua memberikan kebaikan buat warga Jakarta. Pernyataan Sahroni berlainan dengan pernyataan Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, pekan lalu. Dia menyebut Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menetapkan Anies Baswedan sebagai bakal cagup Jakarta dari Nasdem. Lantas, apakah pernyataan yang disampaikan Sahroni itu merupakan sinyal Partai Nasdem mundur teratur batal dukung Anies di Pilgub Jakarta? Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni menyebut partainya belum pasti mendaftarkan Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta meski telah mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Lantas, apakah pernyataan yang disampaikan Syahroni itu merupakan sinyal Partai Nasdem mundur teratur batal dukung Anies di Pilgub Jakarta? Akan kita bahas bersama dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore Mas Iksan. Mas Umam mengejutkan kalau sekjennya seminggu yang lalu bilang ketua umumnya sudah mengusung Anies, tapi bendahara umumnya mengatakan belum pasti. Ini apa yang disampaikan Ahmad Syahroni ini merupakan sinyal Partai Nasdem mundur teratur atau bagaimana? Ya, pertama yang disampaikan oleh Pak Syahroni sendiri itu adalah sebuah fenomena generik, fenomena umum yang seringkali memang cukup sering terjadi. Bagaimana surat rekomendasi sudah dikeluarkan oleh partai tetapi kemudian pada akhir deadline pendaftaran di KPU atau KPUD itu tidak berlaku atau tidak didaftarkan. Sehingga kemudian ini menjadi tentu supaya menjadi early warning bagi siapapun termasuk Anies Baswedan misalnya jika nanti kemudian keluar surat secara sah untuk dibawa ke KPUD. Kemudian di saat yang sama yang pertama menjadi concern dari Nasdem per hari ini adalah tentu menyelamatkan posisi di dalam konteks transisi untuk ikut bergabung dalam pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Maka besar kemungkinan proses negosiasi dan kompromi termasuk di dalam konteks pilkada itu akan intens dilakukan. Nah, selama ini argumen yang diajukan ketika kemudian Koalisi Indonesia Maju ingin mengusung nama Ridwan Kamil, sementara Ridwan Kamil adalah nama yang cukup sering tidak mendapatkan approval atau seringkali mendapatkan veto dari Nasdem supaya kemudian tidak diajukan. Kalau misal kemudian nanti Kim akhirnya tidak mengusung nama RK, maka besar kemungkinan Nasdem akan mengubah atau mengevaluasi dukungannya untuk mendukung nama yang diusung oleh Kim. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Syahroni dalam konteks ini bisa saja itu adalah sebuah strategi dari Nasdem untuk menarik lagi ke titik netral supaya kemudian statement yang secara terbuka, secara resmi sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Nasdem kemudian kembali pada titik netral sehingga kemudian kalau misal terjadi manuver yang cukup ekstrim maka manuver itu bisa dipahami secara generik oleh semua pihak. Maka ini menjadi sinyal yang harus diantisipasi oleh semua pihak termasuk oleh lingkup kubu Anies Baswedan dan juga PKS yang per hari ini sangat mengharap dukungan dari Nasdem yang kemarin sudah diokekan oleh level DPP partainya. Mas Ihsan. Mas Umam, terkait dengan transisi masuk ke partai pemerintah, kubu pemerintah, mungkin saja nggak sih ada lobby-lobby selama sepekan ini, lobby-lobby politik yang dilakukan kubu pemerintah terhadap Nasdem agar membatalkan dukungan kepada Anies? Kalau misal ditanya mungkin atau tidak, tentu sangat terbuka kemungkinan itu, Mas Ihsan. Karena bagaimanapun juga, Anies Baswedan adalah nama yang memiliki dominasi elektoral yang cukup signifikan dalam konteks dinamika politik di Jakarta. Terlebih ketika kemudian tidak ada nama yang secara regulatif, di mana misal Pak Ahok diajukan, misalnya untuk menjadi wakil gubernur secara regulasi tidak mungkin itu dilakukan. Kemudian kalau misal RK yang seharusnya menjadi kompetitor yang cukup sepadan dengan Anies Baswedan kemudian akhirnya gagal karena partainya tidak mengizinkan RK untuk maju di Jakarta, maka lagi-lagi Anies menjadi cukup dominan dalam konteks kontestasi politik lokal Jakarta. Nah, dalam situasi itu maka bisa saja kekuasaan baru yang berpotensi merasa terancam oleh kehadiran Anies Baswedan yang terbukti mampu menjadi kompetitor cukup mumpuni di Pilpres 2024 yang lalu, maka kemudian berpotensi kekuasaan baru akan menggunakan hak vetonya untuk kemudian menggagalkan pencalonan Anies Baswedan. Di dalam konteks ini tentu penggagalan itu bisa dilakukan melalui penarikan kembali dukungan dari sejumlah partai yang telah menunjukkan dukungan kepada Anies Baswedan. Per hari ini sudah ada dua, yaitu PKS dan juga Nasdem. Tetapi yang sudah mendapatkan lampu hijau clear untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran
adalah Nasdem. Maka kalau misal kemudian ditanya memungkinkan ada kompromi dan negosiasi, cukup terbuka kemungkinan itu. Tetapi semuanya lagi-lagi akan bergantung pada komitmen, juga kepada integritas dalam konteks berpolitik, karena tentu setiap keputusan dan juga statement publik yang disampaikan tentu memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan secara fatsun dan moral etik di dalamnya. Mas Ihsan. Mas Umam, dari hasil survei seperti Litbang Kompas maupun lembaga survei lain, nama Anies Baswedan ini tertinggi elektabilitasnya di Jakarta. Jika betul Nasdem mundur mendukung Anies di Pilgub Jakarta, akankah kekuatan Anies ini di Pilgub Jakarta bisa berkurang? Tentu kalau misal dari sisi kemungkinan berkurang, ya tentu berkurang. Tetapi yang kemudian menjadi lebih prinsipil adalah apakah kemudian nama Anies Baswedan menjadi tetap on untuk didaftarkan. Jadi kartu politiknya tetap hidup atau tidak untuk didaftarkan di KPUD yang membutuhkan threshold 20% untuk pencalonan gubernur di Jakarta. Kalau misal kemudian untuk mendapatkan 20%, maka PKS tidak bisa sendiri. Karena PKS baru mendapatkan 18 kursi, masih butuh sekitar 4 kursi tambahan. Nah, di dalam konteks ini maka dukungan dari partai-partai kelas menengah, wabil khusus adalah Nasdem atau PKB yang notabene adalah partai yang identik dengan koalisi perubahan di Pilpres yang lalu, menjadi sangat krusial, sangat signifikan. Nah, maka hitung-hitungannya bukan lagi apakah kekuatannya akan menurun atau tidak, tetapi apakah kapal yang akan membawa Anies Baswedan berlayar di Pilkada Jakarta, apakah akan tetap mampu berlayar ataukah tidak? Apakah kemudian akan terjadi penggembosan secara sistematis atau tidak? Ini yang kemudian perlu diantisipasi. Nah, yang perlu disampaikan adalah ini menjadi early warning system, menjadi peringatan terutama bagi lingkaran dekat dari Anies Baswedan misalnya, untuk sekali lagi meyakinkan supaya Nasdem betul-betul kembali pada komitmennya untuk memberikan dukungan kepadanya. Nah, kalau misal kemudian Nasdem tetap komit, tetap memegang integritas setiap keputusan yang disampaikan, tentu kapal untuk berlayar itu menjadi aman. Nah, kalau misal kemudian itu tidak dilakukan, maka posisi aman, yaitu Anies Baswedan dan Sohibul Iman, kembali pada posisi atau titik yang belum aman sekali lagi. Mas Umam, kalau kita berkaca ke belakang di Pilpres 2024, Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung Anies, kalau saya tidak salah, konsisten dari 2023 hingga Pilpres berlangsung. Kalau melihat hari ini, apakah ada gelagat Nasdem akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jakarta? Semua itu bergantung pada konteks dinamika lokalitas yang berkembang. Memang kedekatan Anies Baswedan dengan Nasdem tidak bisa dipungkiri. Kedekatan dalam konteks personal, misalnya antara Anies Baswedan dengan Pak Surya Paloh atau Anies Baswedan dengan Nasdem secara kelembagaan. Tetapi di saat yang sama, tentu setiap mekanisme politik termasuk juga manuver memiliki target jangka pendek dan jangka menengah, termasuk juga target strategis yang harus dicapai. Di dalam konteks ini, pasca pemilu 2024 yang lalu, target utama Nasdem sudah tersampaikan, yaitu peningkatan suara elektoral pada level legislatif di pemilu yang lalu. Nah, ketika kemudian Pilpres sudah mendapatkan nama baru sebagai pemenang, maka target utama dari Nasdem adalah menyelamatkan kapalnya supaya kemudian tidak terkena ombak baru, badai baru dari perubahan kekuasaan. Yang bisa dilakukan adalah bergabung dengan kekuasaan. Hal itulah yang dilakukan oleh pimpinan Nasdem, Pak Surya Paloh, melobi sedemikian rupa, memberikan ucapan selamat yang paling awal kepada Prabowo, berkunjung ke Sentul misalnya di Hambalang, sampai kemudian kemarin beberapa waktu lalu statement terbuka dari pihak kedua belah pihak ya, baik dari Gerindra maupun dari Nasdem untuk membuka ruang bagi potensi Nasdem masuk di pemerintahan. Maka di level ini ada pergeseran kepentingan Nasdem dibanding 2023 yang lalu, 2024 menjelang pemilu, sampai kemudian 2024 ini pasca pemilu. Nah, kalau misal dalam konteks ini, maka besar kemungkinan
Nasdem akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju untuk mengamankan posisinya. Tetapi kalau misalnya diusung Koalisi Indonesia Maju sekali lagi adalah RK, yang mana RK memiliki catatan politik masa lalu yang rasanya kurang begitu produktif dengan Nasdem, maka Nasdem bisa menggunakan argumen untuk tidak memberikan dukungannya kepada Kim. Tetapi kalau yang diusung Kim ternyata bukan RK, maka ada kemungkinan Nasdem untuk menguji kembali, menghitung kembali untuk memberikan dukungannya atau dipaksa untuk memberikan dukungannya kepada calon kepala daerah yang diusung oleh Kim ke depan. Mas Iksan. Mas Umam, kalau melihat gelagat tadi, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Prabowo Subianto mengucapkan selamat. Lalu sepekan yang lalu menyatakan dukungan dan menyebut nama Anies Baswedan. Sementara PDIP sendiri belum punya nama di Jakarta, begitu juga dengan Kim. Ini apakah bentuk Nasdem untuk meningkatkan posisi tawar mereka ke kubu pemerintah? Bisa saja itu adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan bargaining position dari Nasdem. Karena hampir semuanya juga tentu sudah tahu kedekatan Nasdem dengan Anies Baswedan, maka kalaupun kemudian Nasdem memberikan dukungan kepada Anies Baswedan, itu adalah sudah menjadi rahasia umum dan bisa dipahami oleh siapapun dalam konteks pertarungan kekuasaan. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kemudian Nasdem tetap memberikan dukungan kepada Anies, yang notabene Anies adalah nama yang memiliki potensi kemenangan lebih besar di tengah ketiadaan tokoh-tokoh lain yang siap didukung oleh partai-partai yang ada, maka itu adalah salah satu bentuk investasi politik, investasi kekuasaan yang dilakukan oleh Nasdem di dalam konteks pertarungan di level Jakarta maupun dalam konteks pertarungan di level politik nasional ke depan. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami lebih detail. Nasdem mencoba untuk mengamankan diri dalam konteks pertarungan politik, dalam konteks keberpihakan pada kekuasaan baru, tetapi di saat yang sama juga mencoba untuk menanamkan investasi kekuasaan dan juga kekuasaan politik jangka panjang dengan nama Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Namun di sisi yang lain tentu ada proses negosiasi, kompromi yang harus dilakukan oleh Nasdem untuk mengamankan kepentingan jangka pendek dalam konteks di bawah kekuasaan baru, di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Mas Iksan. Mas Umam, saat menyampaikan keraguan mengusung Anies Baswedan ini, Syahroni menyatakan menyinggung politik di Jakarta ditentukan oleh para dewa di Republik ini. Bagaimana Anda melihat ini? Siapa yang dimaksud para dewa ini? Ya, tentu kalau misal kemudian penyebutan para dewa, maka ini tidak lebih dari elemen-elemen kekuatan politiko bisnis, persenyawaan atau perselingkuhan ekonomi politik yang kemudian menentukan kemana arah kekuasaan ke depan perlu dilakukan. Teori-teori oligarki yang disampaikan oleh Jeffrey Winters, kemudian Richard Robinson, Pak Fedi Hadis, tentu meletakkan konteks oligarki itu sebagai elemen kekuatan yang cukup besar dan cukup signifikan menentukan bagaimana kemudian pembagian kue kekuasaan dilakukan. Dalam konteks ini, dewa-dewa itu bisa saja dalam konteks politik, yaitu para elit atau veto player dalam konteks partai politik, atau elemen kekuatan bisnis yang memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kemudian arah kekuasaan politik itu dibentuk. Nah, di dalam konteks ini maka statement dari Pak Syahroni bisa saja itu adalah sinyalemen bagi upaya untuk menarik kekuatan atau tadi saya sampaikan meletakkan kembali pada posisi netral, atau di saat yang sama bisa saja yang disampaikan oleh Pak Syahroni itu adalah upaya atau strategi dari Nasdem supaya kemudian tidak mendapatkan serangan dari sejumlah pihak, sehingga kemudian yang dipermainkan, yang dikontestasikan adalah argumen-argumen dari para veto player yang seolah Nasdem tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi semua itu. Padahal tentu sebagai kekuatan partai politik yang otonom, tentu Nasdem memiliki kekuatan yang independen, memiliki kekuatan yang berdaulat, memiliki political sovereignty untuk menentukan kepada siapa dukungan politiknya hendak diberikan. Mas Iksan. Baik, sama-sama kita nantikan seperti apa dinamikanya ke depan. Terima kasih Ahmad Khairul Umam, dosen ilmu politik Universitas Paramadina, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih Mas Umam. Masih Mas Iksan.